Kita sambil menunggu yang lain ya. Nunggu ramean dikit lagi baru kita mulai ya. Yang belum sarapan, sarapan dulu.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi juga Pak. Sehat, Sehat Pak. Pak. Oke, baik. Di tengah-tengah kondisi pandemik ini, semoga kita selalu senantiasa menjaga kesehatan dan dilindungi dari segala wabah penyakit dan hal-hal yang tidak baik ya. Oke, Amin. baik. Bapak Ibu semuanya, kita sebetulnya perkuliahan sudah selesai semua ya, baik itu reguler A, B, dan C. Adapun sekarang adalah semester pendek atau yang biasa dikenal dalam klausula dalam Permendikbud adalah semester antara. Semester antara ini adalah salah satu semester selipan ya, antara semester ke genap ke ganjil yang sengaja diselipkan, yang ini legal sesuai dengan aturan Mendikbud, yang mana ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memperbaiki nilai-nilai yang mungkin kemarin-kemarin ada miss ya, mungkin karena hal-hal lain lah. Kadang kan kita nilai jelek bukan karena juga bodoh atau apa ya, tapi mungkin karena kendala ada pekerjaan sehingga nggak ujian atau nggak bisa pengerjaan tugas atau apapun. Maka semester antara ini adalah salah satu upaya untuk memperbaiki nilai-nilai kalian yang kurang. Saya harap jika kalian mengikuti dengan seksama, aktif, tentu ini akan menjadi sebuah nilai plus, karena tentu keaktifan adalah menjadi sebuah poin penting dalam indikator penilaian. Apalagi tengah-tengah kondisi full online seperti ini ya, UTS UAS yang online kan tentu kalian bisa melihat dari mana aja dan kepada siapa saja. Maka tentu proses pembelajaran inilah yang justru saya lihat bagaimana kalian menguasai, memahami dan interaktif terhadap suatu perkuliahan di kelas ini. Belum itu saya absen terlebih dahulu ya. Sekalian perkenalkan dirinya, namanya dan kesibukannya apa, supaya kita sama-sama saling kenal. Oh iya, saya perkenalkan dulu, saya lupa kenalin diri saya. Kalau mungkin ada yang belum kenal, mungkin ada yang sudah kenal. Saya Muhammad Rezki, biasa dipanggil Pak Rezki aja, biasa. Saya dosen dengan keahlian hukum tata negara. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mungkin nanti semester selanjutnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu negara, peraturan perundang-undangan, hukum Mahkamah Konstitusi, ya, dan hal-hal yang berumpun-rumpun HTN lah ya. Itu adalah nanti mungkin ada kemungkinan bisa ketemu saya lagi. Hukum pemerintahan daerah dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya adalah dosen hukum tetap ya, sekaligus juga dosen gugus mutu di bidang pendidikan ya. Jadi di bagian fungsi tugas ring 1-nya prodi gitu. Baik, sekali itu adalah perkenalan dari saya. Ya, mungkin sebagian udah ada yang kenal ya, karena ini kan kelasnya campuran ya, dari mana-mana aja, dari semester mana aja, ini kan campur semua ini. Oke, baik, langsung aja saya absen, sebutkan namanya dan kesibukannya apa, supaya kita bisa saling mengenal lah gitu ya. Acti Octavia, ada Aci Octavia? Ada Pak, hadir. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Akti Octavia, biasa dipanggil Akti. Kesibukannya saya bekerja di salah satu perusahaan sebagai staf administrasi. Demikian, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Ati Octavia. Lanjut, Adinda Andreani. Hadir, Pak. Ya, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Andreani. Biasanya dipanggilnya Dinda atau Dindre. Saat ini kesibukannya alhamdulillah sedang bekerja di salah satu bank swasta jadi customer service. Oke, baik Adinda Andrea. Lanjut Aditya Esther Sri Wulandari. Hadir, Pak. Ada? Ya, ada. Baik, silakan. Nama saya Aditya Esther, dipanggilnya Esther. Kesibukannya bekerja di bank swasta. Oke, sebagai apa? Sama customer CS juga. Oke. Iya. Enggak temenan kan yang tadi, beda ya? Enggak, Pak, enggak kenal. Oh, kirain sama.
Afiah Amalia Putri. Iya Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Nama saya Afiah Amalia Putri. Saya berkegiatan masih kuliah saja Pak di rumah semester. Oke, baik. Ketiga. Terima kasih Baik, Afiah Amalia Putri. Sama-sama. Lanjut, Ahmad Wildan. Ahmad Wildan ada? Nggak ada ya. Aisyah Niken. Hadir Pak. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Niken Pertiwi. Saya kesibukannya hanya berkuliah saja Pak. Baik, terima kasih Aisyah Niken. Lanjut Alia Azhar Kamila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Azhar Kamila. Biasa dipanggil Alia. Sekarang sedang bekerja di sebuah kantor notaris sebagai staf yang mengerjakan akta jaminan fidusia. Terima kasih. Baik, bagus. Amilin, ada? Ada Pak. Silakan. Ini Amilin ada dua ya? Kameranya tiba-tiba muncul dua ini. Mau saya hilangkan satu, kok susah. Oh, jadi nabrak. Bapak pakai dua gadget? Enggak? Enggak, satu. Satu, tapi kok dua ya? Ini ya, mukanya ya? Ada error ini. Oh, ada error ya? Keluar satu, atau saya keluar dulu ya Pak ya, nanti setelah absen ya. Oh, ya perkenalkan diri dulu aja sebentar. Nanti habis itu baru keluar, terus masuk lagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Reski dan teman-teman ya, pagi. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Amilin. Kesibukan saya sebagai peneliti. Senang bisa belajar dengan Pak Reski dan teman-teman semua. Mohon arahan dan bimbingannya Pak Reski. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amilin. Ya, Pak Amilin boleh keluar dulu ya, soalnya sore menggema Pak Amilin. Ya, keluar dulu, ntar masuk lagi. Ya, terima kasih Pak Amilin. Lanjut, Angga Dimas Triwitanto. Hadir Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Dimas Triwitanto. Kesibukan saya selain berkuliah, membantu orang tua jaga warung Pak. Baik, terima kasih Angga Dimas. Awaludin ada? Awaludin? Nggak ada. Baik. Ayub Medi. Ayub Medi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera Pak Reski dan rekan sekalian. Ya, Waalaikumsalam. Nama saya Ayub Medi Martinus Imuli. Nama panggilan Ayub. Kegiatan wira swasta. Baik, terima kasih. Panggilannya Ayub. Baik. Apa Medi? Ya, benar Pak Reski. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut, Brilian. Ada Brilian? Ada Pak. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Ya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Brilian. Saat ini kesibukan saya baru saja putus kontrak Pak. Oke. Lagi nggak bekerja ya. Siap. Mudah-mudahan dapat yang lebih baik Pak Brilian ya. Iya, amin Pak. Lanjut, Dwi Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Cahyani. Biasa dipanggil Dwi Pak. Saat ini saya kesibukannya bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Oke, baik. Sebagai apa itu kalau boleh tahu? Sebagai perawat Pak. Oh, kok ambil kuliahnya hukum nggak ngambil itu farmasi atau stikes? Kan kita ada stikes juga. Iya, saya masuk kuliah dulu baru kerja di rumah sakit soalnya. Oh gitu ya, nggak apa-apa lah, kan rumah sakit kan juga butuh ada orang hukum juga legal ya. Iya betul Baik, Pak. terima kasih. Selanjutnya Feby Putri. Feby Putri ada? Nggak ada. Haidir Ali. Ada Pak.
Ya, silakan. Mohon izin, nama saya Haidir Ali. Saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Nama panggilan saya Haidir. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Feby Putri nggak ada ya? Feby Putri nggak ada. Imam Muhammad Siddiq ada? Hadir, Pak. Langsung saya lagi di jalan nih, Pak. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Siddiq. Saya bekerja di salah satu kementerian sebagai tenaga PPNPN, pegawai pemerintahan pegawai negeri. Saya tinggal di Bogor, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, hati-hati di jalan. Lestaida. Hadir, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak dosen dan semua teman-teman semua. Izin perkenalkan. Nama saya Lestaida Simanulang. Saya bekerja di Konsultan Perpajakan, bagian staf accounting, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Lestaida Simanulang. Lanjut. M. Munawir. Ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Munawir, biasa dipanggil Nawir. Saat ini kesibukan saya bekerja di salah satu perusahaan perbankan di Jakarta Pusat. Oke, sebagai apa? Staf, Pak. Oke. M. Fikri Khotibul Umam. Hadir, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Khotibul Umam. Biasa dipanggil Kiki. Kesibukan saya hanya kuliah aja, Pak. Baik. Lanjut, Muhammad Budiman Ramadan. M. Budiman Ramadan. Halo, nggak ada ya. M. Sudirman Agusti. Hadir, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudirman Agusti. Kesibukan saya cuman kuliah dong, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanda Rifki Pratama. Hadir, Nanda. Pak. Ya, Hadir. silakan. Nama saya Nanda Rifki Pratama, kesibukannya hanya kuliah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Randy Setiawan. Randy? Nggak ada ya, Randy ya. Satria Putra. Ada? Hadir, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Bandrio. Pekerjaan saya wirausaha, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut, Septiana Dewi. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septiana Dewi. Saya asal Jakarta dan kesibukannya kuliah aja, Pak. Oke. Sinur Delima. Ada? Perkenalkan, nama saya Sinur Delimawati Sinaga. Ya. Kesibukannya lagi nggak sibuk, Pak. Ya kuliah lah ya. Oke. Sunasi. Hadir, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Sunasi. Kesibukan saya sekarang hanya kuliah. Baik, terima kasih Sunasi. Utami Nasriati. Ya, Pak. Pak, saya lagi di kereta, jadi agak berisik, nggak apa-apa ya, Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Kerja. Ya, nama saya Utami Nasriati, reguler A. Pekerjaan saya usaha aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Utami. Hati-hati di jalan ya, tetap fokus di jalan. Widya Nur. Ini. Widya. Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Widya Nuraini. Saya bekerja di salah satu perusahaan properti sebagai staf legal. Oh, bagus. Properti apa tuh? Di mana? Di daerah Ciledug, Pak. Oke. Iya, Pak. Wisnu Bakas. Ada Wisnu Bakas? Ada, Pak. Ada, Ya, Pak. silakan.
nama saya Wisnu Barsdamar, biasa dipanggil Wisnu. Kegiatan saya hanya kuliah. Baik. Terima kasih. Lanjut. Yosua Budi Kusumo. Yosua? Halo, nggak ada ya? Yuda Nur, ada? Yuda Nur? Nggak ada ya. Baik, ada yang belum di absen? Coba tolong sebutkan. Yang belum di absen, silahkan. Mana, ada? Febi Putri, Pak. Siapa? Febi Putri. Febi Putri Hermawanti. Ya, silakan coba kenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Febi Putri Hermawanti. Kesibukan saat ini saya sedang bekerja di kantor pertanahan. Oke. Baik. Ada lagi yang belum di absen? Iya Pak, hadir. Siapa? Awaludin Pak. Oke, baik. Silakan Awaludin. Ya, perkenalkan nama saya Awaludin. Pekerjaan saya karyawan swasta di PT Siki. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang belum di absen? Yuda Nurohim. Halo? Yuda Nurohim? Pak, hadir. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Pak suara saya? Ya, terdengar. Silakan. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Yuda Nurohim. Alamat rumah saya di Kampung Kademangan, tepatnya di bawah perumahan Batan Indah. Oke, baik. Terima kasih, Nur. Ada lagi yang belum di absen? Yosua Budi ada? Yosua? Randy Setiawan? M. Budiman? Ahmad Wildan, Taufani? Enggak ada, semua berarti semua ya. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pemaparan materi tentang pertemuan 9 ini, yaitu penemuan hukum ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau sambil interupsi, silakan ya. Jadi memang bahwa penemuan hukum itu mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan ya terhadap kepentingan manusia yang seluruh manusia tanpa terkecuali. Bahwa hukum itu harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Di mana dalam pelaksanaannya itu hukum itu kan dapat berlangsung secara normal dan damai. Namun juga dapat juga terjadi pelanggaran hukum tentunya ya dalam praktek-prakteknya. Sehingga dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan yang namanya adalah sebuah sanksi. Di mana melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi sebuah kenyataan dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Di mana dalam menegakkan hukum itu ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan gitu ya, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Jadi kalau misalnya ditanya apa fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu adalah buat kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi ada kepastian itu apa contohnya? Nah, coba sekarang saya tanya dulu. Contoh dari kepastian hukum itu apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Izin Pak, boleh Ya, menjawab silakan. Pak? Boleh. Contoh dari fungsi hukum yaitu kepastian hukum. Maksudnya apa sih? Kepastian hukum itu, saya berikan ilustrasi ya Pak, izin. Ya, Jika boleh, salah boleh, nanti boleh. mohon diluruskan. Jadi dalam sebuah negara hukum itu kan kita selalu mendengar istilah kepastian hukum. Artinya dalam tata kehidupan kita, baik tata kehidupan kenegaraan maupun dalam masyarakat, itu kan mesti ada aturan main yang harus ditaati. Dan aturan main itu nanti berisi klausul-klausul di mana harus melakukan A atau tidak boleh melakukan B. Nah, ketika tidak boleh melakukan B di dalam aturan tersebut, kemudian ada yang melanggar. Nah, kemudian pelanggaran tersebut secara hukum harus ditegakkan. Nah, yang dimaksud dengan kepastian hukum di sini, ada kejelasan bagi masyarakat bahwa apabila ada warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas hukum itu, ada kepastian hukum dari para penegak hukum sesuai dengan sanksi atau apresiasi yang ada dalam koridor hukum tersebut. Demikian Pak, mohon arahan. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Amal. Ini Pak Amalin kenapa ya ikut semester pendek? Kemarin nggak ikut ujian? Itu Pak, di Instagram. Apa gimana? Di Instagram itu Pak, di chat di Instagram disuruh itu apa namanya ngulang. Saya ngulang aja daftar. Kemarin emang nilainya berapa? PIH-nya? B Pak. Oh, udah B. Mau baik. Oke. Saya ngisi waktu ini. Ngisi waktu. Selanjutnya. Oh, ya, ini kebangkatan terakhir berarti Pak Amil ini. Ya, Oke, lanjut. Saya ingin belajar dari kemanfaatan. Contoh dari kemanfaatan, apa maksudnya? Jadi kan fungsi hukum itu tadi kepastian hukum, ada kemanfaatan, ada keadilan. Nah, sekarang contoh dari kemanfaatan dari hukum itu sendiri apa contohnya? Coba yang lain. Izin menjawab Pak. Ya, silakan Yuda Nurrohim. Enggak, Satria Putra Pak. Ya Pak, Satria. Ya, sorry. Silakan Satria. Ya, manfaatnya hukum adalah untuk memberikan petunjuk bahwa warga negara Indonesia dalam bermasyarakat ataupun melakukan suatu tindakan kriminal atau pidana yang menimbulkan pidana, maka mereka harus berpikir terlebih dahulu, Pak. Oke. Agar memberikan kita kenyamanan ya untuk bermasyarakat. Ya, contohnya langsung ke contohnya. Manfaatnya, contoh misalnya, manfaat hukum itu apa? Langsung ke contoh ya. Contoh manfaatnya. Misalnya si A jadi apa? Karena ada hukum ini. Nah, manfaat tuh yang didapat. Nah, Anda berikan contohnya manfaat apa yang didapat dengan adanya lahirnya buah hukum nih apa? Dan Anda aja sendiri. Anda sendiri kan subjek hukum ya. Nah, Anda kan pasti merasakan dong manfaat yang didapatkan setelah adanya suatu hukum itu suatu keadilan kan? Mungkin Pak. Keadilan. Iya. Keadilan. Nah, contoh kemanfaatannya berarti artinya Anda lebih merasa ada keadilan gitu ya katanya ya. Betul. Oke.
Baik. Kalau tadi kan kepastian hukum, kemanfaatan, lalu ada lagi keadilan. Nah, contoh dari keadilan sendiri itu apa? Coba. Contoh dari unsur hukum yang menciptakan sebuah keadilan. Maksud keadilan di sini, berikan contohnya. Siapa yang mau? Ya Pak, izin jawab Pak. Saya Haidir Ali Pak. Ya, Haidir Ali silakan. Ini contoh keadilan. Setiap warga negara itu menurut hukum itu sama aja Pak. Kalau berbuat salah tidak pandang bulu pandang Pak. Oke, baik. Yang belum absen siapa di sini? Ada yang belum absen? Ada yang baru masuk tadi? Ya, Wildan baru masuk ya? Ahmad Wildan Taufani ya? Iya Pak, saya baru masuk Pak. Karena lagi di jalan tadi. Udah hati-hati, standby Maaf aja ya, Pak. dulu. Ya, Ya, Pak. nggak apa-apa. Ada lagi yang belum di absen? Ya, sudah semua. Oh, Randy Setiawan belum ya? Randy Setiawan. Oke. Ya. Oke, baik lanjut. Sekarang contoh dari keadilan apa? Contoh dari keadilan. Contoh dari keadilan. Dari kan unsur-unsur 3 unsur yang harus diperhatikan dalam sebuah penemuan hukum, ya kan? Tentu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Nah, sekarang saya tanya contoh dari keadilan seperti apa yang dimaksud dalam fungsi hukum itu sendiri. Coba siapa yang mau mengutarakan? Terpenuhinya hak-hak, Pak. Siapa namanya? Awaludin, Pak. Kok nggak ada di absen Awaludin ya? Oh, ada nih, ada. Apa diulangi Awaludin? Terpenuhinya hak-hak. Hak. Ya, contohnya seperti apa? Coba contohnya. Contohnya yaitu bahwa negara harus memenuhi hak-hak hak-hak masyarakatnya. Misalnya kebutuhan seperti kesehatan, pendidikan, dan tentunya secara merata. Oke. Baik, terima kasih Awaludin. Izin menambahkan, Pak. Jadi, boleh cek. Kalau Siapa yang ngomong menurut dia? Sunasi, Pak. Oh, Sunasi ya, silakan. Menurut saya, Pak, contoh dari itu tuh misalkan pejabat administrasi negara tidak boleh membeda-bedakan masyarakat gitu. Jadi tidak ada undang-undang yang mengatur misalkan kalau pejabat negara harus didahulukan daripada masyarakat seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, apa yang tadi disampaikan bahwa merupakan salah satu contoh manfaatnya dengan hadirnya suatu penemuan hukum, di mana hukum akan menciptakan sebuah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku atau fiat justitia et periat munmus. Ya, atau fiat justitia ruat caelum. Di saat walaupun langit runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Nah, jadi masyarakat mengharapkan adanya sebuah kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya,
masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, di mana masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu yang harus adil. Dimana kita tahu bahwa adil itu bukan berarti sama rata gitu ya. Adil itu tapi adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, contohnya adil itu misalnya orang yang melakukan pencurian 362 KUHP misalnya. Maka orang yang maling ayam dengan orang yang maling laptop, maling TV pasti akan berbeda hukumannya. Maka disitulah konsep keadilan hukum itu lahir. Hukum memberikan sebuah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Karena hukum menjadikan suatu batas-batas norma yang tidak boleh dilanggar. Karena apa? Karena sejatinya manusia satu dengan manusia lain itu seperti serigala. Homo homini lupus. Satu manusia dengan manusia lainnya itu adalah serigala. Nah, serigala itu kayak apa sih? Serigala itu kan dia menguasai wilayahnya sendiri, berkelompok dengan kelompoknya sendiri, lalu ingin menjadi penguasa, ingin ingin memakan mangsanya. Serigala itu ingin berkuasa kayak gitu kan. Nah, begitupunlah manusia. Dalam adagium bahasa Latin kita mengenal yang namanya Homo homini lupus, di mana kita sebagai fitrahnya manusia tentu menginginkan adanya suatu pengakuan atau legitimate dari satu orang dengan orang lainnya. Bahkan ingin dihormati, ingin dituakan, ingin menjadi penguasa. Itulah fitrahnya sikap dan perilaku dari seorang manusia seperti kita. Maka dengan sifat liar itulah maka perlu adanya batasan-batasan. Bayangkan kalau kita berhidup ya, berkomunal, bersosial, berinteraksi, tapi tidak ada batasan-batasan dan tidak ada hukum yang mengatur, mengikat kepada kita semua. Bayangkan saja, kita bisa seenaknya. Saya bisa minta duitnya Pak Amilin, bisa minta minta Pak Awaludin untuk menjadi bawahan saya misalnya. Karena misalnya posisi saya kuat, saya memiliki kekuatan kayak hukum rimba, hukum di mana yang kuat dia yang berkuasa. Nah, ini kan yang tidak diinginkan gitu ya. Sehingga perlu adanya suatu hukum. Atau contohnya lagi misalnya begini, kalau nggak ada hukum misalnya, saya sebagai dosen misalnya ya, mungkin Bapak Ibu di sini latar belakangnya mungkin bervariasi, bahkan mungkin jauh banget lebih berpengalaman dari saya. Tetapi karena dalam hal di kelas ini, sayalah yang paling berkuasa karena dengan dengan pulpen saya lah maka saya bisa menentukan nilai kalian semua bisa lulus atau enggak, benar enggak? Nah, kalau tidak ada hukum, saya bisa dengan mudah jual beli nilai. Pak Amilin, mau nilai A enggak? Kasih 500.000 deh, gitu misalnya ya. Karena nggak ada hukum tuh. Sehingga saya bebas untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan. Apa yang menjadi keuntungan yang terjadi kepada diri saya, maka saya lakukan. Tetapi, karena adanya hukum dan kode etik yang berlaku di tengah masyarakat, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi nggak mungkin di mana suatu ada masyarakat nggak ada hukum, itu nggak mungkin. Karena menurut Aristoteles, zoon politikon, kita dalam hal sosial. Dan kalau udah bersosial, tentu berkomunal. Dan kalau sudah berkomunal, pasti perlu adanya hukum-hukum yang menjembatani kita, memagari kita agar jangan sampai terbang bebas. Nah, karena adanya hukum itulah maka saya, walaupun saya sebagai dosen, tidak akan mungkin berani dan tidak akan mungkin saya lakukan untuk meminta uang ke Pak Amilin jual beli nilai. Bener nggak? Padahal mau, saya bisa aja. Sekarang saya hubungi Pak Amilin mau nilai A nggak? Ya kan?
Karena Pak Ambilin butuh nilai A, ya kan? Karena pengen nilainya bagus, ya kan? IPK-nya biar nanti 4, kan kalau IPK-nya 4 harus A semua gitu kan. Nah, maka karena Pak Ambilin butuh itu, maka ya mau nggak mau Pak Ambilin, ya udahlah, gue bayar gopay nggak apa-apa, tapi gue dapat nilai A. Nah, itu karena adanya sebuah ketiadaan hukum. Maka oknum-oknum dapat dengan berseluncur dengan bebas. Tapi karena dengan adanya hukum, maka kekuasaan saya sebagai dosen ini telah dibatasi oleh hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Sehingga tidak akan mungkin bisa saya melakukan hal-hal yang melanggar hukum, sekalipun saya sebagai dosen. Begitupun sebagai presiden, sebagai raja, sebagai bupati, sebagai gubernur, bahkan kita sebagai kepala rumah tangga pun itu ada hukumnya. Sekarang kalau suami mau mentang-mentang suami cari nafkah misalnya, ya kan, istri nggak kerja misal, boleh nggak suami KDRT-in istri? Masaknya nggak enak, dicambuk, nyetrika baju nggak rapi, diselepet istrinya, terus apalagi misalnya, pokoknya hal-hal kekerasan, bisa nggak seperti itu walaupun kita sebagai suami? Nggak bisa, ya kan? Nah, maka disitulah lahirnya sebuah hukum. Hukum itu lahir karena ada kebutuhan. Jadi kita butuh hukum gitu. Kenapa? Karena emang udah fitrahnya kita sebagai manusia dari zamannya Nabi Adam ya alaihi salam ya, dan keturunan-keturunannya begitu kan, yang ceritanya keturunan Nabi Adam yang saling membunuh karena persaingan ya, mungkin agama apapun ada ceritanya lah, mungkin tahu ya, nabi pertama ya. Nah, itu kan semuanya awal dari sebuah sifat manusia yang memang itulah kodrat dan fitrahnya, kita diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Dengan sifat liar itulah maka perlu ada batasan-batasan hukum. Maka di situ lahirlah sebuah pemikiran-pemikiran filsafat-filsafat hukum yang lahir untuk mengakomodir, memobilisasi ya, berkaitan dengan regulasi-regulasi yang dibuat untuk terciptanya sebuah hukum yang berkeadilan, berkebermanfaatan, dan memberikan kepastian. Nah, disitulah tujuan hukum. Jadi, kalau hukum tidak ada kepastian, tidak ada keadilan, tidak ada kemanfaatan, dan tidak bisa dijalankan, maka nonsense alias omong kosong hukum tersebut. Makanya kalau nanti kalian sudah belajar hukum tata negara, kalian pasti akan memahami apa fungsi dari yudikatif. Dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mereka adalah lembaga marwah independen yang berfungsi untuk memastikan tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum di atasnya. Gitu. Ya, karena kan undang-undang kan juga dibikinnya oleh siapa? Bukan oleh Tuhan kan? Bukan oleh malaikat kan? Undang-undang itu kan dibuatnya oleh siapa? Ya manusia, ya kan? Yang kita tahu sifat manusia itu tidak lepas dari sebuah kesalahan. Maka ada ya namanya lembaga independen, yaitu sebagai check and balances agar tidak adanya suatu hukum-hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kayak gitu. Karena, boleh. Mohon maaf, mumpung saya ingat Pak Reski, izin bertanya dan mohon arahan. Boleh. Saya dari awal menyimak dan memperhatikan apa yang sudah Bapak jelaskan ya, yaitu tujuan hukum yaitu agar subjek hukum atau masyarakat mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Ya. Bahkan Bapak tadi juga menyebutkan satu PMO ya. Hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Ini luar biasa, Pak. Iya. Kata-katanya. Namun sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang saya ajukan, saya ingin mungkin sedikit memberikan komentar dan menyatakan setuju dengan pernyataan Bapak bahwa dalam rangka menegakkan keadilan hukum di kelas ini, kami sebagai mahasiswa harus menempatkan diri sebagai mahasiswa
di mana Bapak adalah dosen kami semua. Jadi kami sebagai mahasiswa melepaskan atribut-atribut yang ada di luar. Jadi di sini adalah mahasiswa, gitu Pak. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan yang tadi Bapak jelaskan. Bicara tentang keadilan ya Pak. Tadi Bapak juga keadilan itu kan, kalau saya pahami mungkin itu namanya keadilan distributif ya, dari sesuai dengan proporsinya, gitu. Sesuai ketika mendapatkan hukuman pun disesuaikan dengan tingkat kesalahannya, tidak disamaratakan. Betul. Nah, saya sangat memahami apa yang tadi sudah Bapak jelaskan, bahwa hukum itu adalah untuk demi keadilan. Nah, saya ingin mencoba memberikan contoh Pak dalam fakta kehidupan sehari-hari. Saya kok dalam kasus tertentu saya memperhatikan ada gap antara hukum positif yang kita miliki dengan praktik di lapangan. Tadi yang disampaikan oleh teman saya, Saudari Sunasi, ketika memberikan contoh dalam penegakan hukum administrasi negara, misalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak membeda-bedakan apakah dia pejabat atau dia itu rakyat biasa. Mungkin akan saya berikan contoh misalnya dalam mengurus administrasi kependudukan di kelurahan misalnya. Itu seorang petugas tidak boleh membeda-bedakan apakah yang dilayani itu familinya atau bukan, apakah dia pejabat atau bukan. Nah, itu clear saya kira. Nah, ada satu kasus Pak yang kemarin kita sama-sama lihat ya, kita saksikan dan kita baca baik dari media mainstream maupun media sosial. Di satu sisi ada seorang pejabat dan anaknya pejabat ketika melaksanakan PSBB ya. Kalau dulu istilahnya PSBB. Kalau sekarang itu PPKM gitu ya. Di mana siapapun tidak boleh berkerumun supaya menghindari adanya transmisi virus C19. Namun kita melihat ada pejabat di mana dia melakukan sebuah kegiatan dan itu mengundang kerumunan masyarakat. Di sisi lain ada masyarakat yang bukan pejabat, yang kebetulan beliau tokoh, tapi diperlakukan secara berbeda sampai ke pengadilan dan sudah diputuskan kemarin. Nanti mungkin bisa kita tracing ya kasusnya apa. Nah, ini saya melihat ada sebuah anomali dalam penegakan hukum yang katanya kita sepakat bahwa hukum itu harus ditegakkan walaupun itu. Tapi fakta di lapangan ada treatment yang berbeda. Nah, fenomena ini kira-kira bagaimana nih Pak sebaiknya ya kita sebagai keluarga atau masyarakat hukum melihat fenomena seperti ini, di mana tujuan hukum secara teori yang kita pelajari adalah adanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan itu kok dalam kasus ini tidak terjadi. Mohon arahan Pak. Nanti teman-teman bisa menambahkan juga. Terima kasih Pak. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Amilin. Betul ya, jadi memang dalam sebuah pelayanan publik tentu pemerintah dalam hal ini ASN atau aparatur sipil negara harus tunduk dan patuh kepada undang-undang ya yang berlaku. Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana pelayanan publik harus mengedepankan prinsip-prinsip good governance, ya, independen, berkeadilan, ya, lalu transparan, dan tidak keberpihakan dan seterusnya. Maka sebagai pelayan publik harus melakukan sebuah tugas negara berdasarkan konstitusi dan amanat undang-undang, ya. Dan tapi di dalam hukum betul apa yang disampaikan oleh Bapak Amilin tadi, bahwa kita mengenal yang namanya das sollen dan das sein. Ya, saya ulangi, das sollen dan das sein. Artinya das sollen adalah sebuah
cita-cita atau normatif atau sebuah angan-angan pencapaian lah. Lalu das sein adalah sebuah realitas di lapangan, fakta, implementasi, problematika di lapangan. Disitulah hukum. Adanya sebuah gap, betul apa yang disampaikan Pak Amal tadi, ada sebuah gap. Memang benar, hukum diciptakan gitu ya. Adanya sebuah penemuan hukum, tujuannya pasti tadi agar bermanfaat, agar berkeadilan, gitu kan? Ya kan? Manfaat, berkeadilan, satu lagi apa tadi? Berkemanfaatan, berkeadilan, kepastian, Pak. Ya, dan kepastian, betul. Terima kasih diingatkan. Nah, jadi ada sebuah kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan. Itulah tujuan dari das sein-nya. Das Sollen-nya. Das Sollen atau idealisnya. Ya. Tetapi ternyata implementasi di lapangan tidak demikian. Maka disinilah perlu adanya suatu komplementari unsur-unsur. Saya mengutip konsep teori hukum keadilannya Lawrence M. Friedman. Ya, menurut Lawrence M. Friedman, akan terciptanya sebuah keadilan hukum kalau memenuhi 3 unsur. Apa nih 3 unsurnya? Struktur, substansi, dan living law. Saya ulangi, struktur, substansi, dan living law. Apa itu maksudnya? Menurut Lawrence M. Friedman, gak bakal mungkin terciptanya sebuah keadilan hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Amilin tadi. Gak mungkin. Kalau tidak memenuhi 3 unsur ini. Struktur, substansi, dan living law. Ya, atau kehidupan budaya masyarakat. Maksudnya apa sih Pak contohnya? Baik. Pertama, struktur. Struktur itu adalah aparaturnya. Ya. Penegak hukumnya, ASN-nya, penyelenggara negaranya, pemimpin negaranya, struktur nih. Mereka harus bagus, harus independen, harus transparan, harus menerapkan good prinsip good governance. Aparatnya, struktur. Lalu substansi. Apa tuh substansi? Yaitu hukumnya, hukum positifnya. Dari UUD, TAP MPR, undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Perda, ya kan? Hukumnya harus bagus juga. Nah, lalu yang terakhir apa? Living law atau adat istiadat atau kebiasaan atau budaya masyarakatnya. Kayak gitu. Sekarang kita coba kasih contoh. Saya mau tanya nih ya sama teman-teman yang lain nih. Kalau aparatnya bagus, strukturnya bagus, lalu hukumnya bagus, substansinya bagus, sudah teratur secara rapi. Tapi living law atau masyarakatnya itu buruk dalam hal penegakan keadilan, dalam hal kehidupan berkemanusiaan. Akan tercipta nggak keadilan hukum? Aparatnya udah bagus, hukumnya udah bagus, masyarakatnya nggak bagus, bisa nggak terciptanya keadilan? Saya tanya. Coba, mana jawabannya? Tidak, Pak. Tidak, ya kan? Tidak, Pak. Betul. Nggak mungkin. Kenapa? Karena percuma kalau pemerintahnya udah bagus menjalankan tugasnya, hukum juga dibuat udah kompleks, tapi masyarakatnya nggak bisa diatur, masyarakatnya nyeleneh, masyarakatnya so pinter, masyarakatnya banyak melakukan hal-hal kejahatan, ya nggak bakal tercipta keadilan, bener nggak? Sekarang contohnya kita ganti lagi, living law-nya bagus, masyarakatnya bagus, tapi strukturnya juga bagus atau aparatnya bagus, tapi hukumnya jelek. Akan tercipta nggak keadilan hukum? Padahal aparatnya udah bagus, pemerintahnya bagus,
masyarakatnya juga udah bagus, udah tertib, jujur, tapi hukumnya jelek, bisa jadi adil nggak kehidupan? Sama saja Pak, tidak adil Sama juga saja, sama aja. betul, tentu nggak akan bisa, karena kita kan negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya semua prinsip-prinsip Eropa kontinental melekat erat dari Indonesia. Gitu. Semua saklek dalam hukum positif, bahkan hakim dalam menuntut suatu perkara harus berdasarkan hukum. Kayak gitu. Dan sekarang contohnya diganti lagi. Hukumnya bagus, masyarakatnya bagus, pemerintahnya jelek. Bisa tercipta keadilan nggak? Tidak bisa. Sama saja Pak, tidak bisa. Betul. Jadi artinya apa? Pokoknya yang disampaikan oleh Pak Amalin tadi, ada kesalahan di salah satu unsur tersebut, gitu kan? Maka karena adanya salah satu ketidaksesuaian dari salah satu unsur yang tadi saya sebutkan, maka mustahil terciptanya sebuah keadilan hukum, kayak gitu. Sekarang bagaimana bisa kita meyakini bahwa hukum itu mengakomodir kepentingan kita kalau penegakannya saja jelek, yang membuat undang-undangnya jelek, bahkan yang menjadi lembaga marwah dalam proses lembaga yudikatif pun juga hakim ada yang ditangkap, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi ada yang ditangkap, ya kan? Nah, ini kan sebuah keniscayaan bagi problematika kehidupan, yang mana artinya ada yang salah di mana nih negara Indonesia, gitu kan? Bahwa berarti perlu ada penelusuran yang secara utuh dan kompleks. Bagaimana cara harus memperbaikinya? Apakah di masyarakatnya? Apakah di hukumnya? Apakah di aparatnya? Nah, ini menjadi sebuah kajian yang menarik, teman-teman bisa kaji nanti di lapangan, gitu ya. Jadi harus seperti itu, harus terciptanya sebuah keadilan hukum untuk menciptakan sebuah fenomena-fenomena yang berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Jadi nantinya penemuan hukum itu akan memberikan sebuah mewujudkan pengembangan hukum, ya, yang secara ilmiah dan secara praktikal, di mana penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan hukum atau Rechtsfragen, ya. Karena apa? Satu Rechtsfragen atau pertanyaan hukum timbul karena adanya Rechtsvakuum atau kekosongan hukum. Dari Rechtsvakuum itu timbullah sebuah pertanyaan hukum. Kalau begini ngaturnya bagaimana? Kalau begini ngaturnya gimana? Kalau begini ngaturnya gimana? Nah, ini perlu ada pengaturan yang secara kompleks. Jadi penemuan hukum itu untuk menghindari adanya sebuah konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Misalnya gini, Pak Amilin punya rumah, ya. Lalu Pak Satria parkir mobilnya di depan rumahnya Pak Amilin, sehingga mengganggu mobilisasi keluar masuknya Pak Amilin dalam berhidupan, ya kan? Nah, sementara misalnya secara fisik gitu ya, mungkin Pak Satria lebih jago berantem, badan lebih gede misal ya. Lalu Pak Amilin mungkin lebih kecil dan mungkin kalau secara main berantem mungkin Pak Amilin kalah misal. Nah, bagaimana caranya supaya Pak Amilin bisa menuntut haknya bahwa jalanan setapak, ya, jalanan lorong, jalanan setapak dalam KUH Perdata adalah milik bersama yang tidak boleh dipindahkan, dimanfaatkan atau dirubah, ya kan? Dalam KUH Perdata diatur demikian, jalanan setapak adalah milik bersama-sama.
Nah, karena adanya kepastian ada hukum itulah maka Pak Amilin bisa menuntut ganti rugi atas perbuatan MPH atau melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau PMH yang dilakukan oleh Pak Satria tadi. Maka Pak Satria bisa digugat oleh Pak Amilin. Nah, jadi bayangkan hukum itu memberikan kepastian kepada kita. Jadinya Pak Satria takut, aduh kalau gue parkir sembarangan di depan rumahnya Pak Amilin, nanti gue bakal digugat nih. Karena dalam KUH Perdata ini namanya perbuatan melawan hukum. Dan gue melanggarnya di depan rumahnya Pak Amilin nih, Pak Amilin gak berkenan. Ya udah deh, karena ada hukum itu maka Pak Satria nggak mau lagi parkir-parkir di depan rumahnya Pak Amilin. Nah, ya kan? Dengan tidak adanya kekerasan maka semua kehidupan bisa berjalan dengan tentram. Benar nggak? Pak Amilin bisa menuntut keadilan dengan menggugat Pak Satria karena dia dibilangin sekali dua kali nggak bisa tetap parkir mobil ya di depan rumahnya Pak Amilin misalnya. Nah, maka itulah fungsinya hukum untuk memberikan sebuah kebermanfaatan keadilan gitu kan. Yang nantinya akan menciptakan sebuah kepastian dalam hal sebuah tindak tanduk perilaku kehidupan manusia dalam bersosial. Nah, itulah cikal bakalnya hukum itu ada karena memang manusia itu menurut Aristoteles zoon politikon, makhluk sosial. Apa bisa Pak Ayub hidup sendiri di tengah hutan? Bisa nggak Pak Ayub? Ya kan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sekalipun Pak Ayub misalnya istilah katanya ahli di tengah hutan gitu kan, ahli dalam berburu, tetap aja nggak bisa hidup sendiri. Perlu bersosial. Nanti Pak Ayub bersosial dengan Pak Amilin, Pak Satria, ya kan, dan ABC lainnya. Nanti dari kalian-kalian inilah kita maka membentuk sebuah komunal atau komunitas. Nah, dari setiap komunitas akan menciptakan sebuah populasi-populasi yang nantinya komunitas-komunitas ini tentu memiliki sebuah pemimpin yang memimpin suatu komunitas yang nantinya ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat perkumpulan pasti di situ adanya hukum yang mengaturnya. Karena bayangkan kalau tidak ada dari suatu hukum yang mengatur, tentu akan terciptanya sebuah kekosongan hukum. Nah, itu disitulah fungsinya adanya hukum. Maka seorang ahli hukum pada dasarnya itu dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama. Yang pertama adalah senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkret dalam peraturan perundang-undangan terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup di dalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Yang hal ini tentu akan memberikan sebuah dampak perilaku yang dilakukan oleh seseorang ahli hukum, yang nanti dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan. Nah, ini menarik nih. Bayangkan, hukum yang udah dibangun dan diciptakan oleh para parlemen, lembaga legislatif, para ahli hukum ya, dengan adanya focus group discussion dengan para stakeholder dan seterusnya, itu aja hukum kadang masih bisa belum memberikan kepastian yang jelas. Maka masyarakat dalam hal ini diberikan jalur untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah keadilan hukum, kebermanfaatan, ya, dan kepastian yang nantinya akan dilihat dan dikaji. Hukum ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena tidak sesuai. Nah, nanti akan dilakukan sebuah negatif legislator oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu peniadaan sebuah ketentuan di dalam frasa pada peraturan perundang-undangan. Jadi Mahkamah Konstitusi itu sebagai negatif legislator. Kalau DPR sebagai positif legislator, kalau Mahkamah Konstitusi dalam hal judicial review
itu sebagai negatif legislator atau meniadakan sebuah ketentuan. Bukan mengadakan sebuah ketentuan atau peraturan atau aturan, tetapi meniadakan sesuatu yang sudah ada yang disinyalir dalam sebuah aspek hukumnya bertentangan dengan hukum di atasnya. Misal undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, seperti itu ya. Lalu, dalam penemuan hukum merupakan pembentukan hukum yang mana nanti oleh hakim dan aparat hukum lainnya diberikan tugas dalam memberikan sebuah penafsiran hukum. Jadi sumber hukum itu pun juga bukan hanya undang-undang saja, tapi ada jurisprudensi, ada traktat, ada jurisprudensi itu adalah penemuan-penemuan hakim dalam memutus suatu perkara. Nah, jadi terkadang tidak semua diatur dalam hukum regulasi kita. Contoh, makan orang misalnya ya, kanibalisme. Di dalam KUHP belum diatur itu. Makanya kalian bisa coba lihat putusan yang memutus kasus ya Sumanto zaman tahun 2000 awal-awal tuh ya, kasus yang makan orang tuh. Gak ada hukumnya, belum diatur. Ini kekosongan hukum. Nah, maka karena ada sebuah kekosongan hukum tetapi ada kasus di dalamnya, maka hakim dianggap mengetahui segala proses kasus hukum. Berlaku asas ius curia novit. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan hakim dianggap mengetahui semua perkara apapun. Kayak gitu. Dianggap mengetahui semua. Maka saat ada kasus yang datang dan ternyata kebetulan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim dengan keyakinan hatinya dan minimal 2 alat bukti harus memberikan sebuah penemuan hukum yang nanti penemuan hukum itu disebut dengan jurisprudensi. Jadi kalau nanti hari ini atau besok atau kapan nanti ada orang yang makan orang lagi, maka hakim yang zaman now ini akan membuka putusan Sumanto waktu tahun awal 2000 awal. Untuk menjadi apa? Menjadi dasar hukum dalam jurisprudensi. Karena sampai saat ini hukum pidana kita belum mengatur terkait tentang hukum memakan orang atau kanibalisme. Makanya kan waktu itu kan Sumanto dijeratnya pasal berlapis ya. Mengambil barang yang bukan milik orang dan penghancuran barang dan seterusnya. Ini lebih lengkapnya itu bisa dilihat dalam analisa putusannya. Kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman mahasiswa untuk nilai tugasnya, saya belum menyampaikan, mumpung saya ingat, takut saya lupa. Tolong dicatat, untuk tugas nanti kalian itu akan mempresentasikan materi dari 24 materi yang sudah saya share itu temanya di grup ya. Nanti itu akan kalian buat PowerPoint, bukan semacam makalah atau PowerPoint-nya yang nanti akan kalian presentasikan. Tidak ada batas minimal ataupun maksimal, pokoknya yang penting sebaik-baiknya mungkin ya. Nanti aspek penilaiannya dilihat dari bagaimana kalian mempresentasikannya, menguasai materinya, bagaimana kompleksitasan makalah kalian, sejauh mana komprehensif materi yang kalian suguhkan, maka disitulah indikator penilaian yang nanti akan saya berikan, kayak gitu ya. Jadi nanti presentasinya kita akan mulai, nanti kan ada 4 vikon lagi, ada vikon selanjutnya lagi, nanti di setiap vikon yang akan kita mulai. Paham untuk tugas? Ya, Pak. Ini individu ya. Individu. Materinya boleh pilih atau ditentukan? Ya, pilih. Misalnya pilih. Jadi Pak Amilin nih. Pak Amilin pilih aja dari 24 tadi yang saya kirim di grup WA tuh ya. Mau yang Pak Amilin mau yang mana gitu. Oh, siap. Berarti bisa jadi satu topik lebih dari satu mahasiswa ya Pak ya? Iya, karena kan mahasiswa 32, tapi kan nanti tentu akan isinya berbeda dan tentu kan pendekatan contoh-contohnya berbeda. Jadi jangan asal
paste di materi yang udah ada ya, tapi kalian hanya merangkum dan membahas intinya dan memberikan sebuah contoh-contoh kasus misalnya kayak gitu. Kayak misalnya contoh penemuan hukum materi 9 nih. Nah, contohnya kayak gimana pada zaman ini atau pada saat ini, pada saat itu. Kan bisa beda-beda kayak gitu. Sama Pak Amilin sama Pak Satria kan bisa beda walaupun pertemuannya sama 9 misalnya. Kalau Pak Amilin pertemuan hukum ngambil contoh kasusnya di mana, Pak Satria mana kayak gitu loh. Siap. Paham teman-teman yang lain? Paham, Pak. Pak izin bertanya berarti boleh sama ya Pak? Ya, tetapi diusahakan jangan sama semua. Jadi nanti tolong di WA group di list aja gitu ya, di list misalnya di list nanti list 1 Amilin pertemuan 5 misalnya. Jadi kelihatan di grup tuh. 2 Sunasi pertemuan 3 misalnya. Jadi nanti supaya jangan sampai terlalu banyak yang sama. Pasti ada yang sama tapi tidak terlalu banyak yang sama. Karena kan ini ada 30-an orang, materi ada 24. Jadi paling kan yang sama hanya sekitar 10-an orang aja kayak gitu. Paham? Yep. Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Oke. Sehingga kita lanjut. Untuk tugas clear ya? Clear. Oke. Nah, selanjutnya dalam problematika yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang pada umumnya dipusatkan di sekitar hakim. Oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa konkret. Nah, maksudnya apa nih hakim menjadi suatu garda terdepan dalam penemuan hukum? Kenapa? Kenapa kok hakim disebut sebagai garda terdepan dalam penemuan hukum? Izin, Pak. Ya, silakan. Karena hakim adalah penegak hukum yang harus memutuskan suatu perkara di pengadilan. Sehingga keputusannya itu mengikat, Pak. Oke. Ya. Jadi betul bahwa mengikat dan hakim kan kerjaannya memang selalu menyelesaikan masalah ya. Artinya setiap hari tentu ada permasalahan hukum yang nanti hakim sendirilah yang akan melakukan suatu penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Oke, baik. Bagus. Pak izin, Pak. Ada Coba ingin klarifikasi, Pak. Oke, Ini silakan. kan kita sekarang izin, Pak. Kita kan sekarang bentar, Pak. Ya. Sedang masuk ke tema jurisprudensi ya, Pak, sebagai salah satu bentuk penemuan hukum di mana hakim dapat membuat sebuah keputusan ketika terjadi kekosongan hukum dan dijadikan sebagai rujukan bagi hakim-hakim selanjutnya untuk menghadapi kasus yang sama. Ya. Mohon maaf, Pak. Ini yang namanya sebuah kehidupan itu kan berjalan dinamis ya. Artinya bisa jadi ketika keputusan yang dibuat oleh hakim pada saat itu kondisinya masih sederhana, belum kompleks dan sebagainya. Namun karena sekarang kehidupan sudah, tadi contohnya kan zaman Sumanto ya, mungkin zaman kasus Sumanto. Mungkin ada kasus-kasus yang lain lah ya. Nah, bagaimana Pak jika suatu saat nanti keputusan hakim sebelumnya yang sudah dijadikan sebagai jurisprudensi melihat fakta di lapangan dalam kehidupan real sekarang itu sudah tidak relevan lagi dijadikan sebagai rujukan, sehingga kalau dipaksakan jadi rujukan justru akan bertentangan dengan misalnya norma-norma kehidupan yang berlaku saat ini. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Yang pertama, apakah itu mesti absah atau valid dijadikan sebagai rujukan hukum, atau perlu cari
referensi lah ya. Katakanlah misalnya ini kan di dunia ini termasuk di negara kita ini kan banyak sekali pakar-pakar hukum ya, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi. Saya berpikir bahwa penemuan hukum itu, mohon diluruskan ya Pak jika saya keliru, tidak hanya judgement yang dibuat oleh hakim terdahulu ketika memutuskan sebuah perkara hukum yang belum diatur dalam undang-undang dan peraturan. Namun untuk mengeksplorasi sebuah keputusan hukum yang baru, itu dilakukan sebuah riset. Nah, apalagi Bapak ini kan pengelola jurnal ya. Saya kira tahu persis bagaimana sebuah kaidah, sebuah aturan, sebuah praktek di lapangan itu jika berbasis pada hasil riset akan lebih ilmiah gitu loh. Nah, pertanyaan kedua, apakah memungkinkan penemuan hukum itu dilakukan melalui sebuah kajian ilmiah, yaitu riset-riset para sarjana hukum, para ahli hukum? Demikian Pak, terima kasih. Baik. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Amil. Jadi dalam tatanan praktisnya memang betul bahwa hakim karena dia adalah sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena memang dalam profesinya hakimlah yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara. Sehingga nanti di tengah lapangan mereka akan bisa langsung tahu apakah ada sebuah kekosongan hukum atau tidak. Dan jika memang ada sebuah ketidakrelevan nanti lagi di kedepannya, maka tentu akan ada penemuan hukum kembali pada akhirnya. Ya, contohnya kayak gini, misalnya pada saat ini ya KUHP yang ada itu kan hasil penafsiran dari Wetboek van Strafrecht atau WVS-nya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda pada saat itu. Yang tahun 1946 itu dipakai sampai saat ini belum berubah KUHP kita. Maka kita bisa mengambil contoh dari tentang pasal perzinahan, pasal 284 tentang perzinahan, ya, di mana seseorang tidak bisa dipidanakan kalau keduanya belum sama-sama menikah, ya kan? Tetapi kan yang namanya perzinahan itu kan konsepnya multitafsir, ya, sehingga kalau dalam konsep KUHP tidak akan bisa mereka dipidanakan kalau salah satunya belum menikah. Kalau dua-duanya belum menikah maksud saya. Contohnya kayak pacaran gitu kan. Si cewek cowoknya belum sama-sama belum menikah, masih pemuda-mudi, pacaran, lalu dia berzina, nggak bisa dipidana. Tapi kalau salah satunya udah menikah, misalnya si A udah nikah, si B belum. Tapi karena si A udah menikah, lalu dia ketahuan berzina, maka dapat dilaporkan ke dalam konteks menuntut ya dalam hukum pidana. Nah, artinya ada sudah ketidaksesuaian zaman ya. Masa cuman yang salah satunya sudah menikah, kalau yang belum menikah nggak bisa, berarti artinya melegalkan seks bebas, ya kan? Jadi akhirnya orang nggak mau menikah. Akhirnya orang ya udah dia toh berzina pun nggak dihukum karena dalam KUHP nggak ada hukumannya itu. Ya, bener nggak? Tahu kan pasal 284, 285 ya, 292 KUHP tentang bab perzinahan. Nah, ini menjadi sebuah kegamangan yang artinya perlu adanya penyesuaian. Nah, penyesuaian inilah juga memang menjadi tugas dari lembaga legislatif dalam membuat suatu rancangan undang-undang. Ya sampai saat ini pun RUU KUHP kita sampai saat ini belum selesai. Bayangkan betapa tidak mudahnya dalam membuat suatu rangkaian-rangkaian hukum. Dan apa yang dikatakan Pak Amin itu juga betul, bahwa dalam menemukan suatu hukum pun tidak lepas dari sebuah kajian-kajian dulu. Jadi kayak lembaga DPR itu, Badan Keahlian DPR itu membuat sebuah kajian-kajian hukum, membuat sebuah fokus group discussion kepada LSM, tokoh masyarakat, kepada akademisi, dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube juga tuh, di YouTube-nya Prodi kita, Hukum S1 Unpam, bahwa DPR pernah melakukan fokus group discussion membahas tentang RUU 12 provinsi. Yang salah satunya narasumber itu saya. Ya, teman-teman bisa dilihat tuh di YouTube ya tentang FGD fokus group discussion DPR tentang pembentukan RUU 12 provinsi.
Nah, jadi DPR datang ke mana-mana tuh nanti itu kayak badan keahliannya, staf-stafnya mengadakan fokus group discussion ya ke akademisi kayak ke kita ini, lalu dan ke para praktisi, ke masyarakat. Nah, itu untuk menggait sebuah aspirasi dan penemuan-penemuan hukum dan kajian-kajian akademik yang nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan peraturan perundang-undangan tersebut gitu. Ada mungkin teman-teman yang udah pernah nonton belum YouTube-nya di prodi kita, YouTube prodi kita, Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang tuh di YouTube. Buka aja di search judulnya yaitu FGD RUU 12 provinsi. Nah, itu narasumbernya saya dan Pak Badur Munir dari sisi akademisi. Lalu kalau dari sisi praktisi itu ada dari komisi berapa ya? Komisi 3 kalau nggak salah ya, dari DPR, dari fraksi P3 tuh ada tuh. P3 apa PKB ya? Lupa saya. Pokoknya itu tahun 2020 kemarin sih, nggak terlalu lama-lama banget. Teman-teman bisa dilihat deh. Atau di Instagram Prodi Hukum juga ada itu tentang narasinya atau beritanya juga di web hukum juga ada di hukum.unpad.ac.id. Nah, itu salah satu contohnya ya yang dikatakan Pak Amilin tadi. Oh, betul sekali bahwa lembaga legislatif dalam membuat suatu peraturan undang-undangan nggak asal langsung buat begitu aja. Buat pasal 1 ini, pasal 2 ini, pasal 3 ini, pasal 4 ini, nggak begitu. Ada yang namanya setiap peraturan perundang-undangan pasti diselingi yang namanya NA. Apa itu NA? Naskah akademik. Ya, kajian akademiknya. Jadi misalnya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, Undang-Undang nomor 2 Undang-Undang nomor berapa tuh dia? Undang-Undang nomor 2002 Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ya. Maka dia nggak berdiri sendiri itu undang-undangnya. Undang-undang itu didasari dengan yang namanya naskah akademik, NA namanya. Sehingga kalau ada suatu ketidakjelasan di dalam suatu ketentuan pasal dalam undang-undang, maka ada naskah akademik yang melihat dari kalau istilahnya kalau naskah akademik itu kayak inilah. Kalau di dalam hadis itu asbabul nuzulnya. Sebab-sebabnya ini hukum ini ada kenapa kayak gitu. Nah, ada kajian penelitiannya di dalam naskah akademik itu. Kan kalau peraturan perundang-undangan itu kan sifatnya kan konkret, kaku dan punishment gitu ya. Ya kan, barang siapa maka ini detail kan hukum itu kan. Tapi kalau naskah akademik itu lebih ke keluasan akademis ya. Penjabaran khazanah keilmuan yang nantinya akan mencerminkan dari undang-undang tersebut gitu. Jadi kalau naskah akademik itu pasti akan selalu ada di setiap peraturan perundang-undangan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Seperti itu ya Pak Amilin. Pak, satu lagi boleh Pak? Boleh, silakan. Tadi Bapak di awal penjelasan untuk pertanyaan ini menyebutkan contoh hukum perzinahan ya Pak ya, ditinjau dari hukum positif ya. Di situ contohnya yang Bapak sebutkan jika suami istri, masing-masing suami istri, maka dikenakan hukum positif. Izin Pak, saya pernah membaca sebuah kasus perzinahan terjadi di Bali, mohon maaf ya. Ya. Ternyata di sana itu hukum adat masih berlaku, Pak. Oke. Jadi ketika terjadi perzinahan di antara laki-laki perempuan itu yang belum menikah. Iya, justru masyarakat adat itu mereka meminta untuk menyembelih hewan, ya. Oke. Menyembelih hewan. Maka jika tidak melakukan penyembelihan hewan, maka dia hukumannya adalah diusir dari kampungnya. Ya. Itu referensinya. Nah, mereka lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan hukum positif. Oke. Nah, konteks ini apakah berarti hukum positif kita lemah, Pak, di daerah tertentu ya, di suatu daerah tertentu, atau memang dalam konteks tertentu hukum adat memiliki ruang untuk diberlakukan di samping hukum positif untuk kasus-kasus tertentu. Mohon arahan, Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi betul bahwa kalau
nanti sebetulnya kalian akan belajar lagi secara detail mata kuliah hukum adat. Itu lebih komprehensif ya. Mungkin ada teman-teman yang semester berapa udah belajar hukum adat. Akan tapi begini, di dalam negara Indonesia bahwa kita adalah negara hukum. Sekali lagi saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menjelaskan dengan sangat kompleks dan konkret bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana negara hukum itu harus mengedepankan suatu hukum positif. Jadi dari Sabang sampai Merauke, hukum positif kita itu berlaku. Mau orang yang tinggal dari Sabang sampai Merauke, maka hukumnya berlaku, yaitu misalnya kayak KUHP, KUHPER, HIR, ya, hukum dagang dan lain-lain. Ya, itu harus berlaku secara nasional. Pencuri di Medan hukumannya sama dengan pencuri di Papua. Hukumannya apa? Sama-sama merujuk kepada KUHP itu. Mau dia yang di Papua, mau dia yang di Medan, sama. Nah, itu hukum positif ya. Jadi misalnya Pak Amilin di Medan melakukan pencurian. Pak Ayub melakukan pencurian di Papua. Mau Pak Ayub yang lagi di Papua atau Pak Amilin yang lagi di Medan, sama-sama akan disidang di pengadilan negeri yang nanti hakim akan memutus perkara berdasarkan KUHP. Pasal 362. Mau Pak Ayub di Papua ke, Pak Amilin di Medan ke, sama. Kalian mencuri hukumannya itu, gitu loh. Nah, tetapi uniknya di Indonesia, dengan adanya suatu kekayaan adat istiadat dan mengakarnya hukum adat di tengah masyarakat, tidak bisa juga dinafikan. Tetapi dia tidak mengikat secara memaksa, karena dia bukan hukum positif. Akan tapi berlaku di suatu lingkungan masyarakat itu sendiri saja. Gitu. Contoh, misal kalau di Papua misalnya kalau Anda nabrak ayam misalnya ya, maka kan normalnya kita ganti rugi ya ayam satu itu kan yang nabrak kan. Tapi misalnya kalau di daerah tertentu di Papua dihitung juga nih, oh Pak Ayub ayamnya ayam betina nih. Ya. Kalau nabrak ayam betina, lalu hamil lagi kan. Nah, dihitung nih, potensi kerugiannya bukan cuma kehilangan ayam betinanya itu aja, tapi dihitung juga dari kehilangan telurnya itu ayam. Maka ganti ruginya itu bukan seharga satu ayam yang ditabrak oleh Pak Ayub tadi, tetapi juga potensi kehilangan dari kehilangan telurnya atau keturunan-keturunannya. Dan apakah ini baku juga di Medan? Tidak, karena kalau hukum adat hanya berlaku di suatu adat tertentu saja, tidak berlaku secara nasional karena dia bukanlah sebagai hukum positif. Jadi dalam menegakkan hukum Indonesia tetap harus menjadi patokan adalah hukum positif, bukan hukum adat ya. Tolong dipahami, bukan hukum positif tapi adalah bukan hukum adat tapi adalah hukum positif. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang misalnya contohnya kalau tadi yang perzinahan cewek cowok berzina, paling sanksi bukan sanksi hukum pidana, tapi sanksi moral, misalnya dipanggil orang tuanya, nikahkan, misalnya kayak gitu ya. Itu kan bukan hukum pidana, itu hukum moral. Jadi memang ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercatat dalam lembaran negara. Hukum positif ya, dari Undang-Undang Dasar sampai ke Perda. Tapi ada hukum tidak tertulis yang salah satunya adalah hukum adat. Yang hukum tidak tertulis itu tidak berlaku secara nasional dan tidak mengikat secara memaksa. Gitu. Misalnya kayak tadi Pak Amilin misalnya di Bali, yang Pak Amilin kasih contoh di Bali tadi ya. Sekarang kalau Pak Amilin nggak mau melaksanakan sanksi adatnya, masalah nggak buat status kenegaraan Pak Amilin? Status bersih tidaknya Pak Amilin sebagai warga negara nggak berlaku, nggak berpengaruh kan, bener nggak?
Ya udah Pak Amil tinggal pindah aja ke tempat di mana tidak adanya hukum adat itu. Paham nggak? Kan kita logikanya gitu ya. Walaupun memang tidak semudah itu ya, namanya kita punya keturunan, punya histori tanah kelahiran, ada aset juga di situ. Memang tidak semudah itu. Tapi logikanya aja bermain dulu kita. Pak Amilin nggak usah menjalankan hukum adat itu. Pak Amilin pindah kota aja atau pindah provinsi, selesai, udah bebas dari hukum adat itu. Bener nggak? Tetapi kalau hukum positif, Pak Amilin membunuh di misal-misal menjalik, membunuh di pasal 340 pembunuhan berencana di Jakarta, Pak Amilin kabur misalnya ke Medan, dikejar Pak Amilin, tetap dihukum, gitu. Paham nggak? Nah itulah bedanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi ada sebuah keniscayaan memang di negara Indonesia bahwa hukum adat itu memang masih berlaku karena memang menurut Badan Pusat Statistik suku budaya kita itu ada sekitar 1000-an. Teman-teman bisa lihat di websitenya BPS, Badan Pusat Statistik, kekayaan budaya adat istiadat kita itu sangat banyak sekali. Misalnya aja sukunya apa, belum sub-subnya gitu. Misalnya kayak contohnya Jawa atau Sunda. Nah dari Sundanya itu sendiri ada sub-subnya lagi tuh. Sunda apa. Ini banyak sekali. Dan dari kekayaan alam dan kekayaan manusia inilah maka Indonesia tetap mengakomodir hukum adat tersebut, akan tetapi tetap dipisahkan ruangnya dari hukum positif. Seperti itu. Sehingga keberlakuan itu sifatnya lokal, tidak bersifat nasional. Kayak gitu ya Pak Amilin ya. Baik. Ada lagi? Pak Ayub silakan mengacungkan tangan. Ya silakan. Ya, izin Pak. Jadi menanggapi tadi yang Pak Rizky sampaikan dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Amilin, berarti hukum adat ini tetap misalnya masyarakat adat setempat masih memegang erat ini hukum adat, berarti dalam penyelesaian masalah tidak perlu harus ke hukum positif dulu, hukum adat juga selesai, bisa diselesaikan begitu Pak, satu permasalahan. Oke. Jadi hukum adat dan hukum positif bukanlah sebuah pilihan Pak. Begitu. Contoh. Ya coba silakan. Jadi saya ini kebetulan bolak-balik ke Timika, salah satu daerah di Papua, Kabupaten Timika, yang mungkin teman-teman kenal, ada pengikutnya. Ini ada dua suku yang sering berseteru, sering berperang lah, dan perang itu adalah bagian dari hukum adat mereka. Jadi kalau di Timika ini, pas waktunya mereka berperang Pak. Jadi polisi itu aparat penegak hukum cuma nonton aja. Jadi pada waktu mereka waktunya dari pagi mereka mulai start perang dari jam 9 pagi sampai selesai makan siang, mereka istirahat. Polisi cuma nonton. Dan kalau misalnya ada yang terbunuh, ya tidak diproses begitu Pak. Makanya kadang saya sempat bingung juga tuh, kenapa bisa begitu. Jadi ternyata hukum adat ini masih bisa digunakan Pak ya, artinya untuk beberapa suku yang memegang teguh hukum adat, berarti hukum adat ini jika misalnya tanpa harus ke hukum positif, hukum adat ini bisa digunakan terlebih dahulu begitu Pak ya. Dalam kasus yang tadi saya sampaikan. Jadi mungkin kalau kasusnya itu mungkin serba salah karena polisi pun tidak bisa dan tidak berkuasa, artinya kurang sumber daya manusianya untuk menghentikan kegiatan adat istiadat tersebut. Ya, kalau sebetulnya dalam hukum positif, siapapun yang menghilangkan nyawa seseorang 338 KUHP, maka dia akan dipidana, siapapun itu. Tidak berlaku dia mau acara keadatan, pokoknya kalau udah membunuh harus itu dipidanakan. Tetapi permasalahan ini lagi-lagi dasolen dan dasein, antara idealis dengan realis. Maka mungkin di itu kondisinya tidak memungkinkan polisi untuk mencari siapa yang membunuh.
Karena apa? Karena mungkin dalam kondisi proses peperangan yang ramai dan tidak terdeteksi. Adapun mungkin lebih kepada pengamanan dan tidak merembet ke masyarakat sipil lainnya. Adapun memang kalau dalam suatu kalau biasanya kan kalau kayak acara-acara keadaan gitu ada kayak tempat forum khusus gitu ya, tempat khusus, lalu ada waktu dan tempat khusus sendiri. Lalu tinggal polisi menjaga keamanan jangan sampai itu terjadi dan merembet sampai ke warga-warga sipil yang tidak ikutan, gitu kan? Nah, adapun kalau sampai ada tindakan-tindakan pidana, apapun itu, tindakan-tindakan adat apapun, tetap itu akan dipidanakan. Seharusnya ya. Tetapi fakta di lapangannya itu lagi tadi, ya. Terkadang ada faktor-faktor historis dan sosiologis yang yang dipertimbangkan. Contoh misalnya kayak kondisinya kayak kemarin kalau di Papua memang agak unik ya kalau di Papua ini. Contohnya kayak kemarin yang Pak Ayub lagi saya contohkan, lagi peperangan, lalu polisi memproses bagaimana orang semuanya pada berseteru gitu ya, pada walaupun ini sebagai adat istiadat dan memang itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Nah, polisi pun mungkin dalam hal tersebut bertindak hanya sebagai pengamanan. Kalau misalnya dia mau mengusut, mungkin bisa jadi nanti dia kayak contohnya kasusnya Kapolda apa siapa itu ya yang ditembak kepalanya itu di Papua oleh pasukan OPM ya, ada beritanya ya, Kapolda apa Kapolres tuh lupa saya. Oh iya Kepala Bin ya, iya betul. Nah ya betul. Nah itu kan memang daerah konflik yang polisi pun bayangkan sampai itu pun tertembak, bayangkan sampai Kepala Bin. Istilahnya bukan prajurit lagi, tapi bahkan pimpinan pun dibegitukan. Dan memang menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa memang sangat sulit sekali kalau di Papua itu, karena masih sangat kental sekali dan masih banyak daerah terisolir yang mengakibatkan terisolir dari tradisi-tradisi atau kebudayaan era kemodernan. Walaupun nggak semua ya, walaupun nggak semua Papua ya, kadang kan kalau di Jayapuranya kan udah kota juga sebenarnya ya, bahkan di ring satunya Freeport pun udah kota, bahkan lebih modern, tiang listrik itu kabel-kabel udah pada di underroot semua itu, di bawah tanah semua kan. Nah jadi memang nggak semua sih di Papua itu, tapi memang masih banyak juga. Nah inilah sebuah problematika penegakan keadilan yang harus diterapkan. Sekarang kita kurang kuat apa TNI, Polri untuk menumpas para OPM itu. Tapi ternyata setelah punya usut, OPM itu ternyata juga jual beli senjatanya dari oknum-oknum TNI dan polisi. Ya kan, ada beritanya ya, yang oknum TNI ternyata menjual senjata ke OPM. Ini bayangkan, mereka orang gunung, orang terisolir, kok punya senjata yang canggih, dari mana? Gak mungkin kalau tidak ada oknum di situ, bener nggak? Nah, ini menjadi sebuah keniscayaan bersama. Kalau di Papua ini memang agak kompleks ya. Kita ngebahasnya memang agak kompleks dan mungkin perlu ada kajian yang mendalam. Tetapi intinya bahwa apapun itu, siapapun kalian, apapun adat kalian, apapun adat istiadat kalian, kalau sudah melanggar melanggar hukum positif itu harus ditindak. Misalnya ada lagi adat istiadat yang sebelum nikah itu harus istilahnya di bilik asmara dulu, misalnya dites dulu apa kayak gimana. Tapi kan misalnya sudah tidak sesuai dengan tradisi saat ini gitu kan, maka jika dipaksakan maka akan masuk ke dalam konteks pasal 285 yaitu tentang pemerkosaan. Jadi udah nggak bisa lagi dengan alasan-alasan adat istiadat. Pokoknya kalau udah menyangkut kepada pelanggaran KUH dan kejahatan di dalam KUH pidana, dia harus dipidanakan. Gak peduli seperti apa, seperti itu. Lain ceritanya kalau adat istiadatnya masih kayak seputaran yang tidak konteks publik dan tidak dampaknya tidak yang berkesinambungan lanjutan lah. Contohnya misalnya kayak suku Baduy, misalnya suku Baduy pedalaman itu nggak boleh pakai alat-alat atau nggak boleh pakai alat modern atau nggak boleh terpapar oleh tradisi modern misalnya gitu ya, Baduy dalam. Nah, itu melanggar hukum pidana nggak?
Tidak, karena itu hanyalah sebuah tradisi hukum, tradisi-tradisi yang memang tradisi tersebut tidak melanggar hukum pidana. Itu masih bisa diterapkan. Tapi kalau sudah tradisi yang melanggar dengan hukum pidana, apapun itu akan dipidanakan. Gitu. Tetap akan dipidanakan karena hukum positif itu berlaku dari Sabang sampai Merauke dan tidak peduli apapun tradisinya, apapun budayanya. Terlepas ada di 1, 2, 3 permasalahan di Indonesia yang terjadi yang ternyata belum diproses, nah itu lebih kepada kasuistis ya. Jadi masalahnya bukan pada penegakan hukum, ada pada hukumnya, tetapi pada living law-nya atau budaya masyarakatnya itu sendiri yang mungkin pada saat kondisi tersebut belum dapat untuk diselesaikan, tapi pasti akan diselesaikan. Contohnya kayak OPM itu kan pasti akan diselesaikan, ya. Pasti Polri dan ini akan tetap turun tangan di sana dalam permasalahan apapun itu, baik itu pun berdalih dengan tradisi ataupun bukan. Seperti itu. Terus begini Pak, saya lanjut lagi. Ini yang lucunya, yang lucunya itu setelah nanti perang ada yang meninggal Pak. Ini kan 2 kampung di dalam kota, 2 suku ini 2 kampung di dalam kota setelah perang ada yang mati, itu ngurusnya di kantor polisi Pak, di Polres Timika. Setelah diurus di Polres Timika, yang membunuh ini tidak diproses, tetapi malah itu yang diurus itu adalah yang mati ini ganti ruginya dan mengenai ganti rugi yang telah dibunuh tadi. Nah, jadi yang ganti ruginya itu juga nanti pemerintah, Pemda dalam hal ini yang harus ganti rugi, Pak. Begitu. Jadi diurus di kepolisian itu untuk mengenai ganti rugi. Jadi yang bayar itu sendiri nanti adalah Pemda. Dari misalnya 1 orang yang meninggal, di dalam 2 suku itu ada contoh 3 atau 4 orang yang meninggal. Pemda yang akan ganti rugi. Jadi di kantor polisi itu nanti cuma hanya diadakan negosiasi. Nanti mereka buka harga Pak. 1 kepala itu minta biasanya 3M. Nanti di kantor polisi itu negosiasi untuk supaya harganya itu turun antara pemerintah dan masyarakat. Yang yang dimana terjadi bentrok itu, peran suku itu. Oke. Ya, ini menarik sekali ya. Nanti ini memang perlu ada kajian lebih mendalam lagi ya, karena ini kasuistis ya dan tidak semua terjadi di seluruh Indonesia ya. Mungkin tidak terjadi tidak terjadi juga di seluruh Papua. Mungkin di tempat-tempat tertentu. Dan memang ini kasuistik dan nanti ini kita perlu ada pengkajian mendalam karena perlu ada kita tahu juga latar belakang historis sosiologisnya di daerah-daerah tersebut. Dan mungkin Pak Ayub bisa nanti mungkin beritanya bisa coba di-share di grup dan bisa kita diskusi bareng-bareng. Tapi yang jelas hukum positif itu berlaku dari Sabang sampai Merauke apapun suku adat kalian. Mau dia orang Papua, dia orang Sunda, dia orang Jawa, dia orang Padang. Kalau dia membunuh hukumnya KUHP, dia mencuri, dia melakukan penggelapan, maka hukumnya KUHP. Dia membunuh, zina, ya memperkosa, pencabulan, ya penggelapan, penipuan, pokoknya hukumannya adalah di KUHP. Semua sama apapun suku adatnya. Dan terlepas kasuistis yang demikian, nah itu pasti ada cerita di dalamnya yang mungkin kita belum mendalami itu. Tapi yang jelas, hukum positif berlaku dari Sabang sampai Merauke. Adapun hukum adat dapat diberlakukan selama tidak bertentangan norma-norma kesopanan dan norma-norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum positif. Seperti itu ya Pak Ayub ya. Oke? Itu saja dari saya. Kita nanti bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti kita diskusi bareng lagi nanti. Menarik sekali diskusinya sekali teman-teman. Nanti kita diskusi lagi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kita ketemu lagi minggu besok ya, Senin ya, di forum diskusi e-learning ya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. 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 Salam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.